Di sebuah desa kecil di tepian hutan Gunung Ciremai, hidup seorang gadis bernama Ratna. Ia dikenal jelita, berambut panjang hitam berkilau, dan bermata tajam seperti bintang malam. Ratna bukan sekadar cantik, tetapi juga pintar dalam meramu dedaunan untuk obat. Desa itu makmur, sawah terbentang luas, dan kehidupan terasa damai. Namun, di balik ketenangan, tersimpan cerita mistis yang jarang diungkapkan. Orang-orang percaya bahwa di hutan lebat yang membentang bersemayam roh-roh gaib kuno. Mereka menjaga rahasia ilmu yang tak semua manusia boleh mengetahuinya. Ratna sejak kecil sering merasa terpanggil untuk berjalan ke hutan tanpa alasan. Ia melihat bayangan, mendengar bisikan, dan merasakan hawa dingin aneh. Warga desa menganggapnya istimewa sekaligus berbahaya, sebab tak semua manusia kuat menanggung bisikan dunia gaib. Sejak beranjak remaja, kecantikan Ratna menjadi buah bibir banyak pemuda desa. Mereka berlomba-lomba mencari perhatiannya. Namun, Ratna jarang menanggapi. Baginya, kecantikan hanyalah anugerah, bukan alasan untuk memilih pasangan secara gegabah. Ia lebih sering menyibukkan diri membantu ibunya mengolah ramuan herbal. Meski begitu, semakin ia menolak, semakin besar pesona yang terpancar. Ada seorang pemuda kaya dari desa sebelah bernama Wirasena yang terpikat berat padanya. Ia berulang kali melamar tapi selalu ditolak Ratna dengan halus. Penolakan itu justru menyalakan bara dalam hatinya. Wirasena mulai merasa harga dirinya terinjak. Sejak itu, hidup Ratna perlahan berubah, karena cinta yang ditolak seringkali menjelma dendam. Dan dendam adalah pintu awal menuju kegelapan. Suatu malam, Ratna berjalan ke tepi hutan untuk mencari daun obat. Bulan purnama menggantung tinggi, memantulkan cahaya pucat ke tanah. Di sanalah ia mendengar bisikan lirih, seperti suara wanita tua. Bisikan itu memanggil namanya berulang kali, membuat tubuhnya bergetar. Namun, rasa takut bercampur rasa penasaran, membuatnya melangkah lebih jauh. Ia tiba di sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai ke tanah. Dari balik kegelapan, muncullah sosok bayangan berwujud perempuan tua berambut panjang. Matanya menyala merah, senyumnya menyeramkan. Ratna, kau istimewa, ucapnya pelan. Ratna gemetar, tapi hatinya terasa hangat oleh kata-kata itu. Ia belum tahu, itulah awal pertemuannya dengan kekuatan gaib. Sosok perempuan tua itu memperkenalkan diri sebagai penunggu hutan. Katanya, ia sudah lama memperhatikan Ratna yang sering masuk ke wilayah gaib. Kau memiliki aura berbeda, ujarnya. Kau bisa memanggil dan mengikat hati manusia. Ratna bingung, tetapi ada rasa aneh yang mengikat dirinya pada suara itu. Seolah ia menemukan bagian yang hilang dari dirinya. Penunggu itu menawarkan ilmu agar Ratna tak pernah ditolak dan selalu dicintai. Dengan ilmu ini, siapapun yang menatapmu akan terjerat, bisiknya. Ratna terdiam lama, antara takut dan tergoda. Ia teringat Wirasena yang selalu memaksa cintanya. Kalau aku punya kekuatan, aku tak akan dipaksa, pikirnya. Tanpa sadar, benih keinginan itu sudah tumbuh di dalam hatinya. Wirasena datang kembali dengan rombongan untuk memaksa Ratna menerima lamarannya.
Tali ini ia membawa hadiah emas dan kain sutra. Warga desa berkumpul menyaksikan. Namun, Ratna kembali menolak. Dengan alasan ia ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Penolakan di depan banyak orang membuat wajah Wirasena memerah menahan malu. Dengan suara lantang, Wirasena bersumpah akan mengambil Ratna dengan cara apapun. Ratna terkejut, namun tetap teguh pada pilihannya. Malam itu, ia menangis di kamarnya, merasa tak berdaya menghadapi ambisi Wirasena. Saat itu, ia kembali mendengar bisikan dari pohon beringin. Ambil kekuatan itu, dan kau akan terbebas. Suara gaib menggema. Ratna mulai yakin pada pilihannya. Di bawah cahaya bulan, Ratna mendatangi pohon beringin untuk kedua kalinya. Sosok penunggu hutan sudah menunggu, dengan mata merah menyala. Ia memberikan Ratna sebuah ramuan dari bunga misterius yang hanya mekar di malam hari. Teteskan ini ke dalam minuman orang yang kau tuju, katanya. Ia akan tergila-gila padamu. Ratna gemetar menerima botol kecil itu. Awalnya Ratna ragu, tapi pikirannya kembali pada Wirasena yang sombong. Ia mencoba ramuan itu pada seorang pemuda desa yang sering melecehkannya. Benar saja, keesokan harinya pemuda itu bertekuk lutut mengemis cintanya. Ratna terkejut sekaligus takut. Namun di dalam hatinya, ada rasa puas yang tak bisa diungkapkan. Ia mulai memahami kekuatan yang diberi. Seiring waktu, kabar tentang Ratna yang selalu dituruti para lelaki mulai menyebar. Banyak pemuda jatuh sakit karena tergila-gila padanya. Sebagian bahkan berkelahi hanya untuk sekadar mendapat senyumnya. Warga desa mulai berbisik-bisik, menyebutnya Ratna Pelet. Nama itu lambat laun berubah menjadi sebutan yang kelak dikenal, Nyi Pelet. Ratna sendiri merasa bimbang. Ia merasakan kuasa yang membuatnya dihormati sekaligus ditakuti. Ibunya mulai curiga melihat perubahan sikap Ratna yang semakin dingin. Namun Ratna tidak bisa mundur lagi. Ilmu itu sudah menyatu dalam darahnya. Dalam diam, ia mulai berikrar. Kalau dunia ingin menekannya, ia akan menekan balik dengan kekuatan gaib. Wirasena yang dulu begitu congkak kini menjadi target Ratna. Ia membuat ramuan khusus dan memberikannya lewat orang suruhan. Tak butuh waktu lama, Wirasena datang dengan wajah murung, menangis dan memohon cinta Ratna. Semua orang terkejut melihat perubahan drastis itu. Ratna tersenyum puas, merasa dendamnya terbalas. Namun, rasa puas itu hanya sesaat. Wirasena berubah jadi gila, kehilangan akal sehat karena terlalu terikat. Ia menguntit Ratna siang dan malam, menimbulkan kegaduhan di desa. Warga mulai resah dan bisik-bisik tentang Ratna semakin keras. Mereka menuduhnya menggunakan ilmu hitam. Ratna sadar kekuatannya bukan hanya senjata, tapi juga kutukan. Ratna kembali ke hutan, meminta penjelasan dari penunggu beringin. Sosok itu hanya tertawa. Setiap kekuatan ada harga yang harus dibayar. Ratna menangis, merasa terjebak. Namun penunggu itu menawarkan jalan lain. Memperdalam ilmu agar ia bisa mengendalikan pengaruhnya. Kalau kau benar-benar ingin berkuasa, jadilah muridku.
bisiknya. Ratna akhirnya menerima tawaran itu. Sejak malam itu, ia belajar berbagai mantra, rajah, dan doa-doa kuno. Tubuhnya sering demam, bibirnya pucat, tapi kekuatannya semakin kuat. Ia mulai mampu memanggil angin, menundukkan hewan, bahkan membuat orang bermimpi tentang dirinya. Nama Nyi Pelet makin menyeramkan. Namun hati Ratna kian kosong, terhisap oleh kekuasaan. Desa Ratna mulai kacau. Para lelaki banyak yang sakit, wanita menangis kehilangan suami, dan anak-anak sering mimpi buruk. Semua itu terjadi karena energi ilmu Ratna semakin menyebar. Orang-orang desa akhirnya bersepakat mengusirnya. Malam itu, rumah Ratna dilempari batu dan teriakan perempuan terkutuk menggema di udara. Ratna berlari menuju hutan dengan air mata. Di bawah beringin raksasa, ia berlutut. "Mengapa hidupku begini?" serunya. Penunggu gaib muncul lagi. Kali ini lebih menyeramkan. "Karena kau sudah memilih jalan ini," jawabnya. "Dan mulai hari ini, kau bukan lagi Ratna. Kau adalah Nyi Pelet." Suara itu bergema keras, seolah gunung pun ikut mengakuinya. Dari sanalah legenda itu lahir. Sejak terusir dari desa, Ratna hidup di dalam hutan. Ia membuat gubuk sederhana di dekat pohon beringin tempat ia menimba ilmu. Siang hari ia mencari umbi dan daun. Malamnya ia berlatih mantra bersama penunggu gaib. Kehidupan itu sunyi, namun ia merasa bebas dari hinaan manusia. Hanya suara binatang malam yang menemaninya. Meski begitu, kesepian sering menggigit hatinya. Ia merindukan suara ibunya, meski tahu ibunya kini takut padanya. Ratna menatap bulan, berharap ada jalan lain untuk kembali diterima manusia. Tetapi setiap kali ia memikirkan itu, suara gaib berbisik, "Kau tak bisa kembali. Kau adalah bagian dari dunia kami." Ratna pun semakin larut dalam kegelapan. Suatu malam, seorang lelaki pemburu tersesat di hutan. Ia bertemu dengan Ratna yang duduk di bawah cahaya bulan. Lelaki itu terpesona, bahkan sebelum Ratna mengucapkan sepatah kata. Ratna yang kesepian merasa tersentuh oleh tatapan tulus itu. Ia memutuskan untuk tidak menggunakan ilmu pelet. Kali ini, ia ingin mencoba cinta yang murni. Namun lama-kelamaan, Ratna sadar lelaki itu semakin terikat padanya tanpa alasan jelas. Meski ia tak menggunakan ramuan, aura gaibnya sudah terlalu kuat. Lelaki itu akhirnya meninggalkan keluarganya demi mengikuti Ratna. Ratna ketakutan karena tanpa niat pun ia membuat kehancuran. Sejak itu, ia mengasingkan diri lebih jauh ke dalam hutan. Ibunya Ratna yang merindukan anaknya sering menangis di rumah tua mereka. Ia memohon pada para tetua desa untuk menolong Ratna kembali. Namun, tak seorang pun berani mendekati hutan terlarang itu. Setiap kali nama Ratna disebut, orang-orang hanya berbisik, "Itu Nyi Pelet, perempuan terkutuk." Ibunya merasa pilu, seolah kehilangan anak padahal masih hidup. Suatu malam, ibunya bermimpi bertemu Ratna di sebuah jembatan gelap.
Ia meraih tangan anaknya, namun selalu terlepas. Mimpi itu membuatnya sadar. Ratna berada di antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia terus berdoa agar anaknya tidak semakin tenggelam. Namun, doa itu bagaikan percikan kecil di tengah lautan kegelapan yang luas. Penunggu gaib datang lagi. Kali ini bersama sosok-sosok lain yang menyerupai bayangan hitam. Mereka menawari Ratna ilmu yang jauh lebih besar. Dengan ilmu ini, bukan hanya lelaki, tapi seluruh negeri bisa tunduk padamu, ujar mereka. Ratna menggigil mendengar tawaran itu. Hatinya terombang-ambing antara ambisi dan rasa bersalah. Namun, bayangan masa lalu tentang hinaan dan pengusiran desa kembali menguat. Ia merasa manusia tak akan pernah menerimanya lagi. Kalau begitu, biarlah aku menjadi penguasa di jalan ini, katanya. Sejak saat itu, ia mulai mempelajari ilmu pengasihan tingkat tinggi. Lidahnya melafalkan mantra asing yang membuat bumi bergetar. Kini, setiap orang yang masuk hutan selalu bercerita melihat wanita cantik berambut panjang. Ada yang mengaku hanya menatap sebentar lalu jatuh pingsan. Ada pula yang pulang dengan pikiran kacau, selalu menyebut nama Ratna. Pesona Nyi Pelet menjadi legenda yang menyebar ke desa-desa lain. Tak ada yang berani melewati hutan malam hari. Ratna mulai merasa terpenjara oleh pesonanya sendiri. Ia ingin sekadar berbicara tanpa membuat orang tergila-gila. Namun, tubuhnya telah menjadi jembatan gaib. Setiap senyum adalah ikatan, setiap tatapan adalah jerat. Semakin ia mencoba menahan, semakin kuat pengaruhnya. Ia sadar tak ada jalan mundur lagi. Namanya telah menjadi kutukan abadi. Kabar tentang Nyi Pelet sampai ke telinga seorang pendeta sakti dari lereng Gulung. Pendeta itu bernama Ki Brajamusti. Ia datang ke hutan untuk menolong Ratna, bukan untuk membinasakannya. Dengan doa dan wibawanya, ia berhasil menemukan gubuk Ratna. Saat pertama kali melihat Ratna, ia tidak tergoda. Ia terlindung oleh laku tapa dan doa. Ratna terkejut ada seorang lelaki yang tidak tunduk padanya. "Siapa kau?" tanyanya tajam. Ki Brajamusti menjawab tenang. "Aku datang bukan sebagai musuh, tapi ingin menunjukkan jalan terang." Ratna menatapnya lama. Hatinya bergetar. Ia merasakan sesuatu yang jarang ia temui. Kejujuran tanpa hasrat. Namun, bisikan gaib segera mengusir rasa itu. Brajamusti berusaha menasehati Ratna agar meninggalkan jalan gelap. "Kau masih bisa kembali," ujarnya. Namun penunggu gaib yang menjadi gurunya marah dan berusaha memutuskan percakapan itu. Hutan mendadak berangin kencang, pohon bergoyang seperti hendak tumbang. Ratna merasa kepalanya sakit, seolah ditarik dua arah. Ratna menangis. "Aku hanya ingin dicintai tanpa dipaksa, tapi semua berubah." Ki Brajamusti menatapnya dengan iba. Ia tahu Ratna masih punya hati manusia. Namun, gaib di sekitarnya semakin kuat menekan. Ratna akhirnya berlari menjauh, tak sanggup memilih. Dalam hatinya, pertarungan itu belum selesai dan bayangan kegelapan makin mendominasi. Beberapa pemuda dari desa mencoba membuktikan keberanian dengan masuk hutan. Mereka ingin melihat langsung wujud Nyi Pelet. Namun, ketika bertemu Ratna, mereka kehilangan akal.
saling berkelahi hanya karena senyumnya. Darah pun tertumpah di tanah hutan. Ratna menjerit histeris, tapi suaranya justru makin memperkuat pengaruh gaib. Sejak kejadian itu, semakin banyak korban berjatuhan. Orang tua melarang anak-anak mereka mendekati hutan. Nyi Pelet menjadi momok menakutkan, bukan sekedar cerita. Ratna semakin hancur, merasa dirinya membawa malapetaka. Namun penunggu gaib hanya tertawa puas. "Kau sudah jadi pengikat takdir manusia," katanya. Ratna pun terjebak semakin dalam. Suatu malam, Ratna bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tampan berjubah putih. Lelaki itu memandangnya penuh kasih, berbeda dengan semua tatapan sebelumnya. "Kau berhak dicintai, tapi bukan dengan cara ini," katanya. Ratna terbangun dengan air mata. Ia merasa ada cinta sejati di luar sana, tapi tak bisa digapai. Sejak itu, Ratna sering duduk termenung di bawah bulan. Ia membayangkan kehidupan sederhana, menenun kain, memasak, dan tertawa dengan keluarga. Namun ketika kenyataan kembali menghantam, ia sadar semua itu hanyalah ilusi. Hatinya remuk karena cinta sejati baginya hanyalah mimpi. Yang nyata adalah kutukan bernama Nyi Pelet. Ki Brajamusti mencoba sekali lagi mendekati Ratna. Kali ini dengan membawa pusaka doa yang bisa memutus ikatan gaib. Namun, penunggu hutan marah besar, mengirimkan ribuan kelelawar menyerang. Ratna berdiri di tengah-tengah, tubuhnya bergetar. Ia ingin melepaskan diri, namun takut kehilangan semua kekuatannya. Akhirnya, Ratna memilih bertahan dengan ilmunya. "Aku adalah Nyi Pelet," katanya lantang. "Aku tak butuh belas kasihan manusia." Dengan itu, cahaya gaib memancar dari tubuhnya, menyingkirkan Ki Brajamusti. Sang pendeta hanya bisa menatap sedih. Ia tahu jalan Ratna sudah terkunci. Sejak itu, legenda Nyi Pelet semakin kokoh dan menakutkan. Setelah mengusir Ki Brajamusti, kekuatan Ratna semakin liar. Malam-malam di hutan dipenuhi suara aneh, bahkan tanah sering bergetar seolah gunung marah. Warga desa di sekitar Gunung Ciremai mulai ketakutan. Mereka menganggap Nyi Pelet bukan lagi manusia, melainkan perwujudan roh penggoda. Doa-doa dipanjatkan agar bencana itu berhenti. Ratna sendiri merasa tubuhnya makin berat seperti ditumbuhi bayangan. Ia kerap sakit, namun setiap kali sakit, ilmunya justru bertambah kuat. Penunggu gaib menjelaskan bahwa tubuhnya sedang menyatu dengan dunia roh. "Kau akan menjadi ratu pengasihan, tapi manusia akan menjauhimu," kata mereka. Ratna hanya terdiam, pasrah pada takdir yang menjerat. Suatu hari, seorang bayi di desa sekitar tiba-tiba hilang. Orang-orang menuduh Nyi Pelet menculiknya untuk ritual. Warga berbondong-bondong ke hutan, membawa obor dan senjata. Ratna panik karena ia sama sekali tak tahu tentang bayi itu. Namun saat ia keluar, mereka langsung melemparinya dengan sumpah serapah. Ratna mencoba menjelaskan, tetapi aura gaib membuat warga semakin takut. Mereka hanya melihat sosok perempuan dengan mata merah berkilau. Ratna akhirnya melarikan diri lebih dalam ke hutan. Sementara itu, bayi itu ternyata ditemukan di sungai. Hanyut tetapi selamat. Namun nama Nyi Pelet sudah terlanjur ternoda.
makin dipandang sebagai iblis. Warga desa kemudian memanggil seorang dukun sakti bernama Ki Jagatpati. Ia dikenal mampu menundukkan makhluk halus dengan doa-doa tua. Ki Jagatpati datang dengan membawa kendi berisi air suci dan keris pusaka. Ia bersumpah akan mengakhiri kutukan Nyi Pelet agar desa kembali tenang. Ratna melihat kedatangannya dari kejauhan. Hatinya bergetar antara marah dan takut. Ia tahu Ki Jagatpati bukan orang biasa. Penunggu gaib berbisik, "Jika kau kalah, kau akan lenyap. Jika kau menang, kau akan semakin kuat." Ratna pun bersiap karena pertarungan besar tak bisa dihindari. Malam purnama, Ki Jagatpati mendatangi pohon beringin tempat Ratna sering bersemayam. Doa-doanya menggema, membuat hutan bergetar. Ratna muncul dengan wajah pucat, tapi matanya berkilat penuh tenaga gaib. Dua kekuatan saling bertemu, memunculkan pusaran angin yang merobohkan ranting-ranting. Pertarungan berlangsung lama. Ki Jagatpati melantunkan doa. Ratna menjawab dengan mantra. Api dan cahaya beradu, sementara hewan-hewan hutan berlari ketakutan. Pada akhirnya, keduanya sama-sama terluka. Ki Jagatpati jatuh lemah, sementara Ratna terduduk kehabisan tenaga. Pertarungan itu tak membawa pemenang, hanya menyisakan kengerian. Setelah pertarungan, Ratna mulai merasakan keraguan dalam hatinya. Ia bertanya-tanya, apakah benar jalan yang ia pilih adalah kebenaran? Ia mengingat kembali kata-kata Ki Brajamusti yang dulu berkata, "Kau masih bisa kembali." Namun setiap kali ia berpikir mundur, bayangan gurunya muncul menakutkan. Ratna menangis sendiri di bawah beringin. Ia merasa terjebak, seperti burung yang dipaksa tinggal di sangkar gaib. Kadang ia ingin menyerahkan diri kepada manusia, namun takut dibakar atau dibunuh. Akhirnya ia memilih tetap di hutan, mengasingkan diri dari semua orang, hidup dengan bayangan sendiri. Beberapa tahun kemudian, seorang lelaki muda dari desa bernama Satria masuk ke hutan. Ia berkata ingin menolong Ratna karena mendengar cerita tentang Nyi Pelet yang sebenarnya adalah korban keadaan. Ratna tersentuh dan perlahan membuka hati. Mereka sering berbincang dan Ratna merasa menemukan cinta kembali. Namun, cinta itu berakhir pahit. Satria ternyata hanya ingin membuktikan keberaniannya pada desa. Ia berpura-pura jatuh cinta, lalu kabur dan menceritakan bahwa Nyi Pelet masih berbahaya. Ratna merasa dihancurkan untuk kesekian kalinya. Hatinya pun membeku. Sejak itu, ia bersumpah tak akan lagi percaya pada cinta manusia. Rasa sakit hati membuat kekuatan Ratna semakin liar. Setiap kali ia marah, hujan deras turun tiba-tiba. Setiap kali ia menangis, orang-orang desa merasakan mimpi buruk. Kutukan Nyi Pelet makin menjadi. Ia bukan lagi hanya pengikat cinta, tetapi juga pembawa malapetaka. Penunggu gaib berkata, "Itu takdirmu. Kau bukan manusia biasa." Ratna mulai percaya bahwa dirinya memang terlahir untuk membawa kutukan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap
ada yang bisa menolongnya keluar. Hanya saja cahaya itu semakin redup, tertutup oleh kabut hitam yang menebal. Cerita tentang Nyi Pelet menyebar ke banyak daerah. Dari desa ke desa, namanya disebut dengan rasa takut. Para pemuda dilarang menyebut namanya di malam hari. Para orang tua menakuti anak-anak. Jangan keluar malam, nanti diambil Nyi Pelet. Nama Ratna berubah jadi legenda gelap. Namun ada juga yang datang mencari. Para lelaki haus asmara datang berharap mendapatkan pengasihan dari Nyi Pelet. Mereka membawa sesajen, bunga, dan dupa. Sebagian kembali dengan hati hancur, sebagian lain hilang tanpa jejak. Dengan begitu, mitos Nyi Pelet semakin kokoh, bercampur antara kenyataan dan cerita rakyat. Ki Brajamusti, yang dulu gagal menyelamatkan Ratna, kembali melakukan tapa di puncak gunung. Ia bermeditasi selama bertahun-tahun, berharap mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dalam tapa itu, ia mendapat wangsit. Ratna hanya bisa diselamatkan oleh dirinya sendiri. Ia harus memilih cahaya dengan sukarela. Ki Brajamusti lalu turun gunung, meski tubuhnya sudah rentah. Ia bertekad menemuinya sekali lagi. Aku tak akan memaksanya. Aku hanya akan mengingatkan, gumamnya. Hatinya penuh belas kasih. Ia tahu Ratna adalah korban, bukan penjahat sejati. Namun, ia juga sadar, waktu Ratna semakin sedikit sebelum benar-benar lenyap ditelan gaib. Malam itu, Ki Brajamusti akhirnya menemukan Ratna di bawah pohon beringin. Ratna terlihat lemah, wajahnya pucat, matanya redup. "Kau datang lagi," katanya lirih. Ki Brajamusti tersenyum. "Aku datang bukan untuk melawanmu, tapi untuk mengingatkanmu. Kau masih bisa memilih." Ratna menatapnya lama, air mata mengalir. "Tapi aku sudah terlalu jauh," bisiknya. Ki Brajamusti menggenggam tanah, lalu menaburkannya ke api dupa. Cahaya lembut muncul, bukan untuk menyerang, tapi menghangatkan. Ratna merasakan kehangatan itu di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada cahaya yang mungkin bisa ia gapai kembali. Cahaya dari dupa Ki Brajamusti membuat Ratna terdiam lama. Ia melihat bayangan masa kecilnya saat masih dipanggil Ratna, bukan Nyi Pelet. Ia melihat senyum ibunya, suara tawa teman-temannya, dan kehidupannya yang sederhana. Semua itu terasa jauh, namun begitu nyata. Namun, bisikan gaib datang lagi, berusaha memecah hatinya. "Itu hanya ilusi. Kau sudah jadi milik kami." Ratna menutup telinganya, menjerit kesakitan. Antara dua suara, ia seperti ditarik-tarik. Hatinya retak, hampir terbelah. Ia tahu waktunya memilih semakin dekat. Malam itu, ibunya bermimpi melihat Ratna duduk di tepi sungai dengan wajah sendu. Dalam mimpi itu, ibunya memanggil, "Ratna, pulanglah." Ratna menoleh, namun bayangan hitam menariknya.
Ibunya terbangun sambil menangis lalu berdoa semalaman agar anaknya kembali. Doa seorang ibu ternyata sampai ke hati Ratna. Saat berlatih mantra, ia tiba-tiba terisak. Wajah ibunya muncul jelas dalam benaknya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kerinduan yang lebih kuat daripada bisikan gaib. Hatinya mulai condong pada cahaya, meski bayangan tetap mengintai. Langit di atas hutan berubah aneh. Bintang-bintang berkerlit tak wajar. Dan cahaya merah sering muncul di cakrawala. Warga desa ketakutan, menganggap itu pertanda akhir dunia. Padahal, itu adalah tanda bahwa pertarungan batin Ratna semakin memuncak. Dunia gaib dan dunia nyata saling bertabrakan. Ki Brajamusti tahu waktunya sudah dekat. Ia menyiapkan doa terakhir. Bukan untuk melawan Ratna, tapi untuk menguatkan hatinya. Hanya kau yang bisa menentukan jalanmu, katanya pada Ratna. Ratna mengangguk. Tubuhnya bergetar hebat. Ia bersiap menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya. Penunggu gaib muncul dalam wujud yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Tubuhnya hitam legam, matanya berapi, suaranya menggema. Ratna, kau sudah jadi ratu kami. Denganmu, kami bisa menguasai dunia manusia. Ratna menatapnya dengan mata berlinang. Tapi aku hanya ingin dicintai, jawab Ratna. Penunggu itu tertawa keras. Kau sudah mendapatkannya. Semua lelaki tergila-gila padamu. Ratna menggeleng. Itu bukan cinta, itu kutukan. Kata-kata itu membuat penunggu marah besar, menyerang Ratna dengan energi hitam. Pertarungan batin pun berubah menjadi pertarungan nyata. Tubuh Ratna terlempar ke tanah. Namun ia bangkit dengan cahaya di matanya. Aku bukan milikmu, Teriaknya. Ia melafalkan mantra. Tapi kali ini bukan untuk mengikat cinta, melainkan untuk melepaskan belenggu. Cahaya putih muncul dari tubuhnya, membakar bayangan hitam yang mengepungnya. Penunggu berteriak kesakitan, tetapi terus melawan. Hutan berguncang, pohon-pohon tumbang, binatang berlarian. Ki Brajamusti hanya bisa berdoa dari jauh. Pertarungan itu bukan lagi soal ilmu, melainkan soal pilihan hati. Ratna harus menang melawan dirinya sendiri. Ratna terjatuh. Darah mengalir dari bibirnya. Bayangan hitam menertawakan. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Ratna menutup mata. Lalu teringat wajah ibunya lagi. Aku lebih memilih jadi manusia biasa, meski hina, daripada jadi ratu ke-8. Ucapnya lirih. Cahaya putih semakin kuat. Bayangan hitam berteriak. Tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang lenyap di udara. Ratna terkulai. Tubuhnya lemah, tapi wajahnya damai. Ia tahu ia sudah membuat keputusan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari belenggu gaib. Namun kebebasan itu harus dibayar mahal. Tubuh Ratna tak sanggup menahan benturan energi. Ia terbaring lemah di pangkuan Ki Brajamusti. Aku ingin pulang. Aku ingin melihat ibu, katanya lirih. Ki Brajamusti meneteskan air mata, lalu menggendongnya turun ke desa. Warga yang melihat terkejut. Sebagian takut, sebagian iba.
Ratna tampak berbeda. Wajahnya lembut, tidak lagi menyeramkan. Tapi tubuhnya semakin lemah, seakan hidupnya sebentar lagi habis. Ia berjuang menahan napas, hanya ingin sampai ke rumahnya. Ratna akhirnya tiba di rumah ibunya. Sang ibu langsung memeluknya, menangis histeris. "Ratna, anakku, kau pulang juga," katanya sambil terisak. Ratna tersenyum tipis. "Ibu, maafkan aku." Air mata mereka bercampur, seakan waktu berhenti. Warga yang menyaksikan terdiam. Mereka tak lagi melihat Nyi Pelet yang menakutkan, melainkan seorang anak perempuan yang rapuh. Ratna berkata pelan, "Aku hanya ingin dicintai, bukan ditakuti." Lalu napasnya semakin lemah. Matanya perlahan terpejam. Ratna menghembuskan napas terakhir di pelukan ibunya. Keheningan menyelimuti desa. Hanya suara tangisan terdengar. Wajahnya tenang, seperti tidur. Cahaya bulan menyinari tubuhnya. Seakan alam pun ikut merestui kepergiannya. Warga desa mulai sadar. Ratna hanyalah korban keadaan. Mereka menguburkannya dengan layak di tepi hutan yang dulu menjadi tempat ia tinggal. Namun meski jasadnya telah pergi, cerita tentangnya tidak pernah benar-benar hilang. Nama Nyi Pelet tetap hidup dalam bisikan orang-orang. Sejak saat itu, kisah Nyi Pelet menyebar kemana-mana. Ada yang menceritakan ia sebagai penyihir penggoda. Ada pula yang menyebutnya perempuan malang yang terjebak takdir. Cerita itu diwariskan turun-temurun, menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat. Bagi sebagian orang, Nyi Pelet adalah simbol kekuatan wanita. Bagi yang lain, ia adalah peringatan tentang bahaya ilmu gaib. Namun satu hal pasti, Ratna, gadis desa yang dulu hanya ingin dicintai, telah berubah menjadi legenda abadi. Dan sampai kini, namanya tetap hidup dalam cerita-cerita rakyat.